Guru Penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 3 Karanguni, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Program Guru Penggerak yang tengah saya ikuti kali ini memberi banyak sekali pelajaran, pengajaran, pembaruan, pengertian, bahkan perubahan. Mulai dari lebih memahami konsep pembelajaran yang dicetuskan Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, hingga mantap memaknai peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menjadi guru selayaknya adalah pekerjaan yang menyenangkan dan harus disenangi. Apakah Bapak Ibu tidak sadar bahwa mereka adalah penerus tahta dan peradaban dunia? Mereka akan mengembangkan dan mewarnai negeri kita dengan potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai menuntun anak didik merupakan salah satu alat kemudi dalam mengarahkan kodrat alam yang mereka miliki serta disandingkan dengan kecakapan teknologi terbaru sesuai dengan keterbukaan kodrat zaman yang selayaknya disongsong untuk kemajuan bersama. Selain dari berbagai hal itu, kemudi lainnya adalah slogan apik yang dipatri dalam bahasa trilogi pendidikan. Memberi contoh, semangat, dan dorongan merupakan intisari dari Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Menjadi alasan guru berdiri dan menghambangkan dirinya kepada anak didik. Jadi sepatutnya saya membuang pemikiran lama yang juga menjadi pertanyaan dalam tugas refleksi kali ini. Katanya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan guru penggerak kali ini membuat saya kembali berkaca dan menilai diri sebagai seorang guru. Ada beberapa hal yang awalnya saya rasa biasa saja dan tidak perlu penanganan serius dalam prosesnya. Namun ini ternyata merupakan dasar anak untuk sedikit demi sedikit meninggalkan tanggung jawabnya karena merasa jenuh dan terkesan tidak mengembangkan diri sepenuhnya. Pandangan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul ini yaitu: pertama, ternyata saya sering melaksanakan proses belajar mengajar yang belum 100% berfokus pada anak didik. Saya juga lebih sering menggunakan model atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan dan harapkan. Selain itu, saya tidak membuat kesepakatan bersama saat mengawali pelaksanaan pembelajaran yang mungkin saja di awal anak akan merasa didengar, dihargai, dan juga difasilitasi imajinasinya. Saya juga sering memberi hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian, mungkin terjadi tidak hanya kepada saya seorang guru, namun juga beberapa guru lainnya di Indonesia, yaitu memaksakan menyelesaikan ketuntasan target kurikulum dalam satu semester seperti yang tertuang dalam perangkat ajar yang dibuat sebelumnya di awal semester, sehingga tentu fokusnya hanya tercapai saat nilai-nilai akhir sesuai dengan KKM. Nah, dari refleksi diri yang saya lakukan, pertanyaan pemantik lainnya adalah apa yang berubah dari perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Harus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, yang menuntun kembali saya dengan pemikiran-pemikirannya yang berharga dalam proses pembelajaran yang terarah dan merdeka, dan pasti pemerintah yang merancang program guru penggerak ini. Dengannya, saya dapat merefleksikan diri sebagai guru yang berperan menuntun kodrat anak didik yang sesuai. Dimulai dengan pemikiran bahwa memberikan penilaian yang baik terhadap kodrat anak atau sifat alami anak, sehingga nantinya akan tepat memilih pendekatan apa yang dapat dilakukan dalam proses pembelajarannya.
Kemudian, memberikan keleluasaan kepada anak didik dalam membuat kesepakatan belajar bersama. Mungkin akan menjadi planning selanjutnya bersama mereka belajar di kelas. Setelahnya mungkin dapat dilanjutkan dengan hindari dan menghilangkan pemberian hukuman pada anak agar mereka dapat mengeksplor yang mereka miliki tanpa dibebani berbagai aturan yang mengikat dan menakutkan. Ki Hajar Dewantara juga berkata bahwa sistem AMOM juga dibutuhkan dalam perlakuan terhadap anak. Juga menuntut kesabaran diri saya sebagai seorang guru dalam penerapannya. Terakhir, yang harus melihat keberpihakan saya kepada anak didik dengan memastikan materi pelajaran terserap dengan baik. Untuk itu, ada beberapa hal yang bisa segera saya implementasikan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik anak. Yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan melihat kodrat alam yang mereka miliki sehingga tercipta pendidikan yang mereka inginkan. Ketiga, memberikan suasana dan kondisi belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, menjadi contoh yang baik, kawan, mediator, pendukung, penyemangat, serta sahabat agar peserta didik merasa aman dan nyaman bersama kita. Yang kelima, melakukan pendekatan secara personal atau individu agar terjalin ikatan yang baik dengan peserta didik. Kemudian yang keenam, memberikan kesempatan dan ruang agar anak didik mengembangkan dirinya dengan berpendapat, merespon, mengkritik, dan sebagainya. Merdeka Mengajar tengah digaungkan agar pembelajaran di Indonesia berjalan indah dan berirama. Namun untuk mencapainya ada proses panjang yang nantinya akan membentuk pribadi dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Tentunya dengan ketekunan, usaha, pantang menyerah, dan tuntunan yang dilakukan guru, serta peran serta anak didik yang baik. Sekian, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.